Saya merasa heran ketika melihat seorang pejabat kepala daerah menerima penghargaan sebagai pemimpin terbaik, sementara daerah yang dipimpinnya ini masih banyak jalan rusak, angka pengangguran tinggi, pelayanan publik lambat, dan bahkan masyarakat sampai masih mengeluhkan kesulitan mendapatkan layanan kesehatan dan pendidikan. Pertanyaan ini bukan hanya muncul di Papua saja, tapi saya melihat hampir di seluruh Indonesia. Masyarakat sering mempertanyakan penghargaan-penghargaan yang didapat oleh pejabat-pejabat daerah ini sebenarnya diberikan berdasarkan apa? Apakah penghargaan-penghargaan tersebut benar-benar berdasarkan kondisi yang dirasakan oleh rakyat atau hanya berdasarkan laporan di atas kertas? Uh, itu yang perlu kita tanyakan. Jadi saya bahas soal ini, saya bicara terus terang saja. Di sini saya bukan menyerang individu tertentu, bukan juga menjatuhkan siapapun, tapi saya ingin mengajak kita semua masyarakat, khususnya masyarakat di seluruh tanah Papua, 6 provinsi, kabupaten, kota, untuk kita bisa berpikir lebih kritis lagi. Ya, kemarin tuh beredar banyak sekali pejabat-pejabat yang mendapatkan penghargaan, menekan angka pengangguran, penghargaan apa, the best leader apa, banyak sekali saya lihat itu beredar informasi seperti itu. Jadi karena begini, karena penghargaan-penghargaan pejabat yang mereka dapatkan ini seharusnya menjadi simbol keberhasilan yang nyata dan bukan sekedar seremonial. Jadi uh, pada dasarnya ini ketika pejabat-pejabat mendapatkan penghargaan atau panitia memberikan penghargaan kepada kepala-kepala daerah, itu bukan sesuatu yang salah. Justru penghargaan-penghargaan ini dapat menjadi motivasi agar setiap gubernur, bupati, dan wali kota mereka bisa berlomba-lomba menghadirkan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Nah, masalahnya itu muncul ketika penghargaan tersebut tidak lagi mencerminkan kenyataan yang dirasakan oleh masyarakat. Banyak sekali keluhan, banyak sekali kritikan, masukan. Ketika pejabat A dia dapat penghargaan, itu tidak sesuai dengan realita fakta di lapangan. Ya, di atas kertas semua itu terlihat indah. Laporan menyebutkan bahwa angka kemiskinan turun, investasi meningkat, pelayanan publik membaik, dan ekonomi tumbuh. Namun ketika kita datang langsung ke lapangan, masyarakat masih mengeluhkan jalanan yang rusak, listrik yang belum stabil, juga sekolah yang kekurangan guru, puskesmas yang kekurangan tenaga kesehatan, hingga sulitnya mendapatkan pekerjaan. Begitu. Disinilah muncul pertanyaan besar, apakah penghargaan-penghargaan tersebut ini benar-benar diberikan berdasarkan dampak nyata atau hanya berdasarkan laporan administratif yang terlihat bagus. Kalau penghargaan-penghargaan tersebut tuh hanya mengandalkan dokumen, presentasi, dan angka statistik tanpa verifikasi langsung turun ke lapangan, maka penghargaan-penghargaan tersebut itu bisa berpotensi kehilangan maknanya. Begitu. Kalau kalau saya diminta menjadi anggota dewan juri untuk memilih kepala daerah terbaik di Indonesia, termasuk di tanah Papua, saya itu tidak akan langsung memulai penilaian dari banyaknya penghargaan yang sudah dimiliki, jumlah pengikut sosial media, atau seberapa sering pejabat itu dia muncul di televisi. Saya bilang istilah pejabat itu bisa saja gubernur, bupati, wali kota, ataupun pejabat daerah lainnya. Gitu. Kalau saya diminta jadi panitia, tapi saya akan langsung mulai satu pertanyaan sederhana ketika saya mau memberikan pejabat-pejabat itu mereka mengatakan. Satu pertanyaan tersebut itu adalah,
apakah kehidupan masyarakat benar-benar menjadi lebih baik dibandingkan sebelum kepala daerah tersebut menjabat? Itu pertanyaan inti yang akan saya tanyakan langsung ke para pejabat yang mendapatkan penghargaan tersebut. Pertama, saya akan melihat ekonomi daerah. Apakah pertumbuhan ekonomi benar-benar dirasakan masyarakat? Karena ekonomi yang tumbuh itu belum tentu membuat rakyat lebih sejahtera. Yang perlu dilihat adalah apakah kemiskinan menurun, pengangguran berkurang, pendapatan masyarakat meningkat, dan usaha kecil semakin berkembang. Itu yang bakal saya lihat. Terus yang kedua itu saya akan melihat pelayanan publik di daerah tersebut. Berapa lama masyarakat mengurus KTP? Saya tinggal di Sentani, Jayapura. Saya kalau urus KTP dulu itu bisa makan 2-3 minggu seperti itu. Ini fakta yang saya rasakan tahun 2015-16 saya waktu itu buat KTP. Jadi saya akan melihat pelayanan publik. Jadi berapa lama masyarakat membuat atau mengurus KTP. Terus apakah izin usaha ini semakin mudah atau tidak? Apakah rumah sakit memberikan pelayanan yang cepat? Apakah sekolah ini mereka membutuhkan atau memiliki guru-guru yang cukup? Jadi semua ini itu jauh lebih penting daripada sekedar pidato tentang reformasi birokrasi itu. Dan hal ketiga yang saya akan lihat itu, saya akan menilai tata kelola pemerintahan. Jadi bagaimana penggunaan APBD? Apakah APBD ini digunakan untuk membangun jalan, sekolah, rumah sakit, dan fasilitas umum, atau justru habis untuk belanja birokrasi yang tidak berdampak langsung kepada masyarakat? Dan keempat itu saya akan melihat kondisi infrastruktur secara langsung. Jadi saya ingin turun langsung ke lapangan, bukan hanya membaca laporan, karena jalan yang tertulis selesai dibangun di dalam dokumen itu belum tentu benar-benar berkualitas ketika dilalui oleh masyarakat. Ya, kadang tertulis di dokumen laporan itu jalan sudah diperbaiki. Kita turun ke masyarakat, waduh itu ternyata hanya di plester, semen, tidak di aspal. Nah ini kayak begini banyak sekali. Nah, poin kelima yang saya akan lakukan adalah saya akan mendengar suara rakyat. Jadi tidak hanya cukup mendengar pejabat-pejabat mereka berbicara, tapi ya kita harus mendengar para petani, nelayan, guru, tenaga kesehatan, pelaku UMKM, mahasiswa, tokoh adat, tokoh agama, hingga masyarakat di kampung-kampung terpencil. Jadi mereka-mereka ini di Papua, mereka-mereka ini adalah pihak yang paling merasakan apakah pemerintah bekerja dengan baik atau tidak. Seperti itu. Dan yang terakhir itu saya akan memastikan bahwa semua data diverifikasi oleh lembaga independen. Jadi data pengangguran itu harus dibandingkan dengan kondisi dunia kerja di lapangan, dan data kemiskinan itu harus sesuai dengan kondisi masyarakat. Lalu data pembangunan juga harus dicek langsung ke lokasi. Karena laporan yang baik, yang terlihat sempurna di dalam dokumen tebal-tebal begini itu belum tentu menggambarkan kenyataan yang sebenarnya. Ya, jadi disinilah letak persoalan yang harus menjadi perhatian kita bersama. Sebagai anak muda Papua, saya ingin sekali untuk mengajak kita, masyarakat Papua, untuk lebih berpikir kritis lagi. Jangan hanya, penghargaan terbaik ini, belum tentu mereka kerja itu sesuai dengan fakta yang terjadi. Jadi sebuah penghargaan itu tidak boleh menjadi tujuan utama seorang kepala daerah. Yang seharusnya menjadi tujuan utama adalah meningkatkan kualitas hidup masyarakat adat yang ada di seluruh tanah Papua. Jadi kalau masyarakat masih mengeluhkan pelayanan dasar, angka pengangguran masih tinggi, ya ekonomi belum bergerak, akses pendidikan dan kesehatan masih sulit, tetapi kepala daerah terus menerima penghargaan, maka publik itu perlu bertanya. Jadi pertanyaan itu bukan soal masalah kebencian terhadap pejabat mendapat penghargaan, tetapi justru itu adalah bentuk kepedulian terhadap kualitas pemerintahan.
Jadi, kita tidak boleh terpesona oleh banyak trofi dan piagam, yang lebih penting adalah melihat apakah rakyat benar-benar merasakan perubahan, karena penghargaan terbaik sesungguhnya itu bukan berasal dari panggung seremoni, melainkan dari kepercayaan masyarakat yang merasakan manfaat nyata dari kebijakan pemerintah. Ah, jadi, pada akhirnya itu masyarakat ini tidak hidup dari hanya penghargaan, masyarakat itu hidup dari pekerjaan yang layak, harga kebutuhan pokok yang terjangkau, pelayanan kesehatan yang mudah, pendidikan yang berkualitas, jalan yang baik, listrik yang menyala, dan pemerintah yang jujur serta transparan. Karena itu, sudah saatnya itu sistem pemberian penghargaan kepada pejabat publik itu harus diperkuat dengan penilaian yang lebih objektif, harus melibatkan audit yang independen, versi lapangan, serta survei kepuasan masyarakat. Jangan jangan panitia-panitia atau survei-survei yang dibentuk oleh BPSDM contohnya atau KPK yang jujur saja masyarakat tidak terlalu percaya begitu. Jadi jangan sampai penghargaan itu menjadi ajang seremoni, sementara persoalan yang dihadapi masyarakat itu belum benar-benar terselesaikan. Jadi kenapa saya katakan ini, karena kritik atau masukan terhadap sistem penghargaan ini yang saya katakan ini bukan berarti saya menolak aspirasi kepada pejabat daerah yang berprestasi. Di sini saya sudah bilang bahwa saya tidak, ya saya senang juga ada pejabat Papua yang mendapatkan penghargaan-penghargaan ini, seperti itu. Tapi yang saya mau sampaikan di sini adalah tujuannya agar penghargaan-penghargaan ini benar-benar diberikan kepada mereka yang memang berhasil membawa perubahan nyata di lapangan. Sehingga penghargaan tersebut itu memiliki nilai kredibilitas dan juga menjadi inspirasi bagi pemimpin daerah lainnya. Karena pada akhirnya ukuran keberhasilan seorang pemimpin di tanah Papua itu bukanlah berapa banyak piala yang ia bawa pulang, penghargaan atau buat macam bagaimanapun, tetapi berapa banyak kehidupan masyarakat yang berhasil ia ubah menjadi lebih baik. Itu yang saya bisa sampaikan. Mari masyarakat Papua, kita harus lebih bijak lagi, lebih kritis lagi. Uh, Jangan sampai kita ditipu terus sama oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Terima kasih.